Hola amigos parantosku, Mahana Mangos balik lagi di Gayakin Movie, di mana video kali ini masih melanjutkan part 8 dari Dragon Quest 2020. Dan part ini akan menceritakan tentang kembalinya Dai yang harus bertarung melawan Baran. Bisakah Dai mengalahkan ayahnya sendiri? Daripada penasaran, langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Di awal part ini, kita akan melihat kelicikan Borahorn yang menyandra Popu dan mengancam akan menghabisinya jika Hyunkal nggak menjatuhkan senjatanya. Namun Popu berkata biarkan aja Borahorn membunuhnya karena kekuatan Hyunkal lebih berguna untuk menyelamatkan Dai. Apalagi Mamu pasti akan sedih jika Hyunkal tewas di tangan Borahorn. Hyunkal nggak mendengarkan kata-kata Popu dan lalu menjatuhkan senjatanya. Namun saat Borahorn akan menghabisi Hyunkal, nggak diduga Larhart membunuh temannya sendiri dengan tombaknya. Larhart yang udah sekarat lalu berkata Borahorn udah mengotori nama penunggang naga dengan bertarung menggunakan Sandra. Dan terlebih, ia belum pernah bertemu manusia seperti Hyunkal yang bilang mengerti penderitaan Baran. Maka dari itu, Larhart mempercayakan Baran dan Dai pada si Hyunkal. Sebelum tewas, Larhart juga ingin Hyunkal mewarisi armor miliknya. Dan akhirnya Hyunkal pun menerima armor milik Larhart tersebut, sementara Larhart sendiri harus tewas di tempat itu. Scene lalu berpindah pada Kurokodain dan Leona yang bersiap menghadapi Baran yang akhirnya tiba di depan istana Teran. Sebelum bertarung, Baran berkata jika Kurokodain kejam udah mengorbankan Popu mencegat mereka dan mungkin saat ini anak itu udah tewas di tangan para penunggang naga. Dan dari sana akhirnya Kurokodain juga Leona tahu jika sebelumnya Popu cuma berpura-pura meninggalkan mereka. Leona sangat menyesal, terlebih ia sempat menampar wajah Popu. Begitupun Kurokodain yang menangis karena udah menyebut Popu sebagai seorang pengecut. Tapi karena perbuatan Popu itu, semangat Kurokodain bangkit hingga nggak gentar melawan Baran. Walau kalah telak dari Baran, Kurokodain diuntungkan dengan Leona yang ada di pihaknya karena sang putri selalu bisa menyembuhkan luka-luka si buaya. Hingga akhirnya Baran menyadari jika ia harus mencegah putri Leona menyembuhkan kembali Kurokodain. Sementara itu di dalam istana, tanda naga di dahi Dai yang terhubung dengan Baran semakin bersinar hingga akhirnya ia yang terlihat nggak sadarkan diri bisa keluar dari penjara itu. Balik lagi ke Baran yang mencoba menghabisi putri Leona, beruntung Hyunkal bisa mencegah dengan tombak barunya. Baran yang melihat Hyunkal menggunakan armor milik Larhart salah paham dan mengira Hyunkal udah membunuh Larhart lalu merebut armornya. Hyunkal lalu menjawab jika Larhart lah yang memberikan armornya dan bahkan ia juga udah bercerita tentang masa lalu Baran. Hyunkal lalu bilang gak semua manusia itu jahat, bahkan suara yang Baran cintai juga merupakan manusia. Hyunkal juga bilang dengan memusnahkan seluruh umat manusia gak akan menghapuskan kesedihan Baran yang udah kehilangan suara. Namun Baran yang udah sejak lama termakan oleh kebenciannya sendiri, nggak terpengaruh kata-kata Hyunkal dan malah makin mengamuk dengan merubah dirinya dalam bentuk manusia naga yang katanya adalah wujud kesatria naga yang sebenarnya dan disebut dengan Dragonoid. Hyunkal dan yang lainnya meminta Popu yang udah kehabisan tenaga pergi ke dalam istana untuk menjaga Dai agar nggak bertemu dengan Baran. Namun belum juga masuk, Popu langsung diserang hingga terjatuh. Gak hanya Popu, karena Baran lalu menyerang Hyunkal, Kurokodain, dan bahkan Leona. Yang Baran bilang dalam wujud Dragonoid ia nggak bisa menahan dirinya untuk menyerang siapapun tanpa terkecuali. Namun saat Baran akan menghabisi mereka semua sekaligus, serangannya langsung terhenti karena ternyata Dai udah tiba di sana. Dai bertanya siapa Baran sebenarnya dan saat Baran mengaku sebagai ayahnya, si Dai sedikit nggak percaya karena Baran lebih terlihat seperti monster. Oleh karena itu, Baran coba meyakinkan Dai dengan tanda naga yang saling terhubung di dahi mereka. Dai terlihat percaya dan ingin mendekati Baran, namun Popu kembali bangkit untuk menghalangi Dai. Dai meminta Popu nggak menghalanginya bertemu dengan Baran, membuat si Popu langsung memeluk sahabatnya itu dan berkata jika ia nggak akan menyerahkan Dai pada Baran. Karena Dai udah merubah takdir semua teman-temannya yang ada di sana dan karena itu Popu akan melindungi Dai walau harus mati sekalipun.
Mendengar itu, Baran menjadi sangat marah dan mendekat ke arah Popu. Sementara teman-temannya udah nggak bisa bergerak untuk menolong. Tapi si Popu nggak gentar dan malah berlari mendekati Baran walau ia udah kehabisan kekuatan sihirnya. Yang ternyata Popu berencana bunuh diri dengan teknik Megante yang dipakai Avan sewaktu bertarung dengan Hadlar. Popu lalu berkata jika ia udah bersiap mati demi Dai sang pahlawan dan masa depan umat manusia. Gak diduga perbuatan Popu membuat Dai sedikit mengingat apa yang pernah terjadi pada Avan. Namun si Popu keburu mengaktifkan Megante hingga menciptakan ledakan yang sangat dahsyat. Tapi ternyata Baran bisa mencegah Megante melukainya karena katanya si Popu kurang berpengalaman. Dan saat ia menyalurkan semua energi kehidupannya untuk membuat ledakan, Popu melemahkan cengkeramannya hingga Baran berhasil membebaskan diri. Baran pun melemparkan tubuh Popu yang terlihat udah nggak bergerak membuat Gome-chan marah, namun ia pun dihajar oleh si komandan naga. Namun saat ia akan menghabisi Gome, ternyata ingatan Dai udah kembali dan ia pun melindungi si Gome dengan tubuhnya. Melihat itu, Baran kembali mencoba menghilangkan ingatan Dai melalui lambang naga di dahinya. Tapi kali ini Dai bisa melawan dan bahkan berhasil memukul wajah si Baran. Yang ternyata Dai berhasil memindahkan tanda naga di tinjunya, yang bahkan membuat Baran terkejut karena katanya selama ribuan tahun sejarah kesatria naga, nggak ada yang bisa memindahkan tanda naga itu ke bagian tubuh yang lain. Hyunkal lalu mengatakan mungkin Dai memindahkan tanda naga di tinjunya untuk lepas dari pengaruh pikiran Baran dan juga agar serangannya jadi makin kuat. Melihat ekspresi terkejut Baran, Hyunkal mengatakan juga nggak semua kesatria naga bisa melakukan itu dan karena Dai mempunyai darah separuh manusia dari ibunya, maka perasaan dan hati manusia itulah yang membuat Dai bisa mendapat kendali penuh atas kekuatannya. Sementara Dai sendiri sangat marah pada Baran yang udah melukai teman-temannya, terutama Popu, hingga keduanya lalu beradu pukulan. Ia bahkan terlihat lebih unggul dari Baran dan bisa melepaskan tinjunya pada perut sang komandan naga tersebut. Baran yang sangat marah mengeluarkan tembakan terkuat dari dahinya, namun Dai bisa menepis serangan itu. Dan bahkan ia meminta Baran bertarung dengan serius membuat ayahnya itu semakin marah pada Dai. Hingga keduanya pun sama-sama mengeluarkan aura naga yang sangat besar. Dai dan Baran melanjutkan pertarungan mereka di udara. Bahkan ia bisa memukul Baran hingga terhempas. Tapi ternyata Baran bisa membalikan keadaan dan menghempaskan tubuh Dai ke istana Teran. Hyunkal mengatakan jika dari tadi Baran menahan kekuatannya karena nggak mau membunuh Dai, namun karena Dai udah memancing kemarahan Baran, si Baran saat ini udah nggak peduli pada siapapun dan akan membunuhnya. Dan bener aja karena kemudian Baran mengeluarkan kekuatan bernama Doru Ora, yang bahkan kekuatannya bisa menghancurkan seluruh negeri Teran. Mengetahui hal itu, Dai sengaja terbang hingga kekuatan tersebut mengenainya dan meledak di udara. Walau terlihat terkena dengan telak, Dai ternyata masih bisa bertahan dan bersiap bertarung di udara. Yang Hyunkal bilang itu ia lakukan demi negeri Teran agar Doru Ora nggak melenyapkan negeri tersebut, dan karena itu Hyunkal bilang jika Dai bukanlah monster seperti Baran. Baran pun lalu menyerang Dai lagi dengan Doru Ora bersamaan dengan Dai yang bisa mengaktifkan aura pelindung dari kekuatan naganya yang disebut Dragonic Aura, membuat Dai lagi-lagi berhasil menahan serangan kuat dari ayahnya. Dai bahkan berniat mengakhiri pertarungan dengan Aban Sutorasu, namun pisaunya malah hancur sebelum mengenai tubuh Baran. Yang Baran bilang itu karena kekuatan Dragonic Aura yang bahkan bisa membuat benda keras seperti besi hancur karena nggak bisa menahan kekuatannya. Baran lalu menunjukkan pedangnya yang ia bilang adalah satu-satunya yang bisa menahan kekuatan Dragonic Aura. Dan karena itu si Baran udah sangat yakin bisa mengalahkan Dai, tapi nggak diduga Kurokodain lalu memegangi kaki sang komandan naga dan lalu membantingnya. Sementara itu, Leona berusaha menyelamatkan Popu yang bahkan jantungnya udah berhenti berdetak. Namun sang putri punya sebuah sihir bernama Zoraru yang katanya bisa membawa kembali orang yang udah mati. Namun Meruru bilang selama ini keberhasilan sihir itu hanya kurang dari 50%. Balik lagi ke Baran yang bisa menggunakan Raidein agar terbebas dari cengkraman si buaya.
hingga ia kembali bertarung dengan Dai di udara dan kali ini Baran lah yang lebih unggul. Melihat Dai kesulitan, Hyunkle yang udah disembuhkan oleh Meruru berencana membantu Dai dan meminta Kurokodain melemparnya ke udara. Dan saat Baran akan menebas Dai, saat itu Hyunkle seakan mencoba menyerang Baran dari belakang. Walau kemudian Baran menyadari hal itu dan balik menyerang dengan Raidein. Tapi ternyata tujuan si Hyunkle adalah memberikan pedangnya pada Dai karena seperti yang kita tahu, armor dan pedang Hyunkle bisa menahan energi sihir. Baran lalu berkata kalau pedang Hyunkle itu nggak sekuat miliknya dan ia akan menghabisinya dalam satu kali serangan. Namun Dai berencana melawan petir dengan petir, dan dengan semangat juang yang diperoleh dari semua teman-temannya, Dai pun bisa mengimbangi kekuatan Baran. Sementara itu, di bawah Leona terlihat frustasi karena nggak berhasil membangkitkan Popu. Namun kemudian terjadi sebuah keajaiban di mana tubuh Gomechan mengeluarkan cahaya dan ia pun lalu menemui Popu yang sedang berjalan menuju negeri orang mati. Di alam itu, Gomechan bisa berbicara dan mencoba membawa Popu kembali walau Popu bilang kakinya melangkah sendiri dan gak bisa dihentikan, bahkan ia udah menerima semua takdirnya. Gomechan lalu menyebut Popu bodoh dan lemah karena ia belum membalas dendam kematian Avan tapi udah menyerah begitu aja. Gome juga bilang kalau Dai masih bertarung sendirian melawan Baran sementara Popu malah meninggalkannya. Shin lalu berpindah lagi pada Dai yang bisa dijatuhkan oleh Baran hingga Baran bersiap mengeluarkan serangan terakhirnya untuk menghabisi putranya sendiri. Tapi tiba-tiba seseorang menyerang Baran yang ternyata adalah si Popu. Dan karena kesempatan itu Dai pun akhirnya bisa menebas Baran dengan Aban Sutorasu. Karena pertarungan dahsyat itu, pedang milik Hyunkle pun akhirnya hancur. Mereka lalu dikejutkan oleh tangisan Leona yang katanya nggak berhasil membangkitkan Popu walau tadi si Popu sempat melakukan serangan. Hingga kemudian Baran yang ternyata masih bisa bertahan hidup datang ke tempat itu lagi, namun kali ini Baran nggak berniat untuk melanjutkan pertarungan. Melainkan ia terlihat salut pada keajaiban Popu yang bisa menyerangnya walau udah tewas. Dan karena itu ia pun memberikan setetes cairan pada si Popu guys. Setelah itu, Baran bersiap pergi dan berkata pada Dai untuk menempuh jalan yang ia yakini benar. Dan setelah pulih, Baran akan menantang Dai untuk kembali bertarung walau sejak saat ini, dia nggak akan bertarung untuk pasukan iblis lagi. Dia juga bilang kalau tujuannya ingin menghancurkan umat manusia belumlah berubah. Setelah Baran pergi, si Popu terlihat kembali bergerak, yang ternyata Baran udah membantu menghidupkan Popu lagi. Shin lalu berpindah ke kerajaan iblis di mana Hadlar menghadap Ban dan ketakutan karena sebagai atasan Baran ia udah gagal mengalahkan Dai. Apalagi Baran udah memutuskan untuk meninggalkan pasukan iblis. Di mana itu membuat Ban khawatir karena saat ini Baran adalah satu-satunya orang yang bisa menandingi kekuatan Ban. Namun Ban masih memberikan Hadlar kesempatan terakhir untuk menghabisi Dai beserta semua teman-temannya dan part 8 pun selesai. Oke, karena part 8-nya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.